Kohani bukan semata-mata mencabut sertifikat secara sepihak. Ditambah lagi mereka menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Richard Lee tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang seutuhnya. Saya ingin mempertanyakannya, kenapa status mu'alafnya itu dicabut gara-gara dia sering dugem? Padahal kan dugem itu bukan sesuatu yang membatalkan keislaman, kecuali kalau dia masih sering beribadah di tempat ibadah orang lain. Oke, itu dicabut mu'alafnya. Tapi kalau sering dugem, untuk apa dicabut? Dia tetap muslim. Mungkin keimanannya tidak sempurna, tetapi dia tetap muslim. Jadi kita itu memang harus mempelajari ya, tentang apa saja yang bisa membatalkan keislaman dan yang tidak bisa membatalkan keislaman. Jangan sampai kita mencabut keislaman seseorang gara-gara dia melakukan maksiat. Betapa banyak orang Islam yang dugem, betapa banyak orang Islam yang berzina, tetapi kita tidak mencabut keislamannya. Hanya orang Khawarij yang mencabut keislaman dari orang yang melakukan dosa besar. Tetapi memang ini lucu gitu, dicabut status mu'alafnya gara-gara dia sering dugem. Nah ini nggak nyambung, karena orang Islam juga sering dugem banyak gitu. Jadi dugem itu bukan pembatal keislaman. Kita harapkan orang yang sudah masuk Islam tapi masih sering dugem, ya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Viral teman-teman, lagi viral berita di media sosial, Dr. Richard Lee, seorang mu'alaf, itu dicabut status mu'alafnya oleh Kohani, teman-teman. Sertifikat mu'alafnya dicabut oleh Kohani. Kenapa? Ini patut kita pertanyakan. Apakah karena Dr. Richard Lee masih sering dugem? Masih sering datang ke klub malam? Nah, kalau seperti ini kan lucu, teman-teman. Berapa banyak orang Islam yang datang ke klub malam, yang melakukan dugem, apakah mereka semuanya dikafirkan? Na'udzubillah. Jadi teman-teman, datang ke klub malam, dugem, ini merupakan sebuah kesalahan. Ini merupakan sebuah dosa besar. Tetapi apakah dosa besar ini bisa langsung kita vonis orang-orang yang mendatanginya langsung menjadi kafir? Surat mu'alafnya saya nyatakan ini ada nomornya. Surat mu'alaf dengan nomor QS 383 2025 ini saya menyatakan ini sudah jangan dipakai-pakai lagi ya, gitu. Karena apa? Karena sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena Anda tidak menjalankan sholat. Nah, pertanyaannya teman-teman, orang-orang yang meninggalkan sholat apakah jatuh kepada kekafiran? Itu Imam Syafi'i sudah menjelaskan, teman-teman. Orang yang meninggalkan sholat, baik karena sengaja ataupun karena kemalasannya, itu belum bisa kita vonis orang itu jatuh kepada kekafiran. Kecuali orang tersebut, teman-teman, menurut Imam Syafi'i, sudah tidak mengakui lagi sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, itu hukumnya tidak wajib bagi dirinya. Jadi sholat 5 waktu itu tidak wajib lagi. Maka ini baru bisa kita jatuhi bahwa mereka ini sudah kafir, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah Dr. Richard Lee tidak melakukan sholat karena apa? Kan kita semua tidak tahu, kenapa langsung dijatuhi kafir. Langsung divonis dia tidak mu'alaf lagi, sertifikatnya dicabut. Apalagi teman-teman, kita sama-sama ketahui bahwa beliau, Dr. Richard Lee ini masih mu'alaf, masih dalam tahap belajar. Dakwah itu mengajak umat, bukan mengeluarkan umat dari Islam, bukan mengkafirkan orang. Kok ya masih dugem? Kok ya masih minum? Siapa yang bilang? Lah itu di kontennya sendiri di Instagram. Coba dicek dia masih minum nggak? Gitu. Coba dicek di TikToknya atau IG-nya Holy Wing, ada yang live masih ke Holy Wing. Orang dugem yang sering datang ke klub malam, ke Holy Wing, itu juga tidak membatalkan keislaman kok. Tidak membatalkan keislaman. Dugem, datang ke klub malam, itu mereka jatuh kepada kemaksiatan. Mendapatkan dosa yang besar. Sama tadi teman-teman, orang yang meninggalkan sholat dengan malasnya. Mereka malas sholat. Ini mereka jatuh kepada dosa yang paling besar. Dosa yang sangat besar sekali. Tetapi bukan jatuh kepada kekafiran menurut Imam Syafi'i. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena kemalasannya, tetapi tetap masih meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Beda cerita, kalau dia sudah meyakini bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya tidak wajib lagi, maka ini bisa jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau masih meninggalkan sholat karena kemalasannya, itu baru jatuh kepada dosa yang paling besar. Belum jatuh kepada kekafiran. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dari video gereja, nanti saya kasih linknya, itu dari YouTube-nya Pendeta Gilbert. Ada juga short-short videonya. Itu dia mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus gitu. Nah,
Kalau Anda percaya Tuhan selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah itu gugur. Oke, saya setuju dengan Kohani. Masalah tauhid itu adalah harga mati. Nggak ada tawar-menawarnya, teman-teman. Tapi kita lihat dulu, videonya itu kapan? Kapan videonya Dr. Richard Lee berbicara seperti itu di depan Pendeta Gilbert? Dan apakah sudah dikonfirmasi kepada Dr. Richard Lee? Teman-teman, kita simak dulu, ini videonya. Ustadz Diri sebut DRL 2 tahun Islam, tapi 8 Januari Aku DRL pertama kesaksian kali di syahadatkan gereja. Dr. Siapa Richard yang itu 2 permainkan tahun agama? lalu di Palembang. Ternyata tahun lalu dia dia ikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya menjadi orang Islam. Dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dia salah menyatakan ini, teman-teman. Kita semua sepakat dia salah menyatakan ini. Tetapi ketika dia menyatakan ini, dia sadar nggak? Tahu nggak bahwa yang dia lakukan ini adalah salah? Tahu nggak ketika yang dia lakukan ini bisa membatalkan keislamannya? Nah, setelah dikonfirmasi, teman-teman, oleh Bang Dery Sulaiman dengan Ustadz Felix Xiao di podcastnya, itu dia nggak tahu masalahnya. Bisa membatalkan keislaman. Nah, mungkin teman-teman dia berbicara seperti itu karena segan, karena nggak enak, karena gereja mengundang dia untuk sebagai narasumber, sebagai seorang motivator. Dan pada saat itu, teman-teman, oke lah, anggaplah Dr. Richard Lee ini salah. Tetapi sudah dinasihati oleh Bang Dery Sulaiman, sudah disihati oleh Ustadz Felix Xiao. Dan apalagi, teman-teman, akhir ini pas bulan puasa kemarin, teman-teman, beliau sudah belajar Islam kepada Ustadz Khalid Basalamah. Beliau sudah bersyahadat lagi, beliau sudah belajar ilmu syariat, belajar tentang kisah-kisah di dalam agama Islam, tentang kisah para nabi, tentang bagaimana syariat Islam, tentang tauhid. Jadi teman-teman, jangan dibayangkan seorang mu'alaf ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung berubah menjadi malaikat. Langsung menjadi sosok malaikat yang taat kepada Allah. Jangan dibayangkan seperti itu. Terlalu tinggi. Apalagi seorang mu'alaf ini dia butuh bimbingan, butuh butuh belajar. Kalau masih dugem, ya itu tidak membatalkan keislaman. Kalau masih meninggalkan sholat, tetapi karena kemalasannya mungkin, atau karena belum tahu bagaimana cara sholat, maka dia butuh belajar. Yang jadi pertanyaan, apa alasan tersangka DRL ini menjadi seorang mu'alaf? Dan yang perlu masyarakat tahu juga, di agamanya dia sendiri yang dulu, ya dia itu KTP-nya Katolik. Tetapi dalam kesehariannya dia melakukan ibadah secara Protestan. Nah, ini jadi yang benar mana? Katolik atau Protestan? Ya, jadi di agama Kristen aja dianya nggak jelas ini yang mana. Gitu. Ya, KTP istrinya Buddha. Ya, KTP istrinya Buddha, KTP dia Katolik. Tetapi kita lihat video kontennya, mereka berdua beribadah di gereja. Jadi ini yang benar yang mana? Gitu loh. Ya, jadi silahkan kalau Saudara Aziz ingin melaporkan Doktif, silahkan. Doktif akan bongkar sebongkar-bongkarnya. Ya, jadi mungkin sekarang juga Doktif memohon kepada Bang Dery Sulaiman juga untuk tidak ikut-ikut campur lagi. Ya, karena sebenarnya Bang Dery juga tahu. Doktif sudah menceritakan, tapi sepertinya beliau tidak ingin mendengar. Jadi di sini tolong Bang Dery, semua yang Anda lakukan itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Anda sudah tahu bahwa tersangka DRL ini diduga mempermainkan agama. Kenapa masih Anda bela? Jadi untuk Doktif, kalau masalah skincare, masalah kecantikan, jangan sampai merembet kemana-mana. Selesaikan saja. Kalau seandainya memang Dr. Richard Lee ini bersalah, membuat produk palsu yang tidak sesuai dengan standar kedokteran atau bagaimana saya juga tidak paham, ya laporkan. Kan sekarang Dr. Richard Lee-nya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, tinggal menunggu pengadilan. Kalau memang terbukti bersalah, ya udah dihukum. Kalau masalah skincare, jangan sampai merembet ke masalah keyakinan, masalah keagamaan. Ini bukan ranahnya Doktif, ini ranahnya para ulama. Jadi jangan mudah serampangan, teman-teman. Jangan mudah serampangan kita menuduh orang-orang ini, Dr. Richard Lee ini mempermainkan agama. Bisa jadi dia sedang mencari jati dirinya. Bisa jadi dia sedang mencari agama mana yang benar. Nah, sekarang dia sudah masuk ke dalam agama Islam, karena dia sudah membuktikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Jadi masalah skincare, jangan dicampur adukan dengan masalah keyakinannya Dr. Richard Lee. Ini ranah privasinya dia loh. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan diklik tombol like-nya,
Dan bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, kepada Doktif, kalau masalah skincare, ya jangan sampai merembet ke masalah keagamaan. Jangan sampai merembet kepada masalah keyakinan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Rizky Mesa Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.